Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini pernah mendengarkan jargon atau tulisan seperti ini. Kalau saya taat, saya dapat berkat. Tapi kalau saya tidak taat, saya akan dapat kutuk. Kata-kata ini bukanlah kata-kata yang baru. Seringkali saudara, ketika seorang rohaniwan tertentu mengkhotbahkan tentang taat berkat, tidak taat mendapatkan kutuk, dilandaskan pada satu bagian firman Tuhan, yaitu Ulangan pasal 29. Ulangan 29 dengan jelas kalau saudara baca, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita setia kepada Dia, kita akan mendapatkan berkat, kita akan mendapatkan perlindungan, penjagaan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan ada dalam targetnya Tuhan untuk dihajar dan dihukum. Saudara, dulu saya menjadi orang Kristen yang sungguh memegang perkataan ini. Dan perkataan ini saudara, tanpa sadar seringkali diterjemahkan ke dalam beberapa bentuk atau beberapa janji yang terjadi. Mungkin kita pernah mendengar kalau kamu ikut Yesus dulunya sakit, akan dijanjikan yang namanya kesembuhan. Kalau kamu memiliki yang namanya masalah, Tuhan akan bereskan. Kalau kamu mengalami yang namanya miskin secara materi, kamu akan diperkaya. Kalau kamu memiliki yang namanya kesulitan, Tuhan akan memberikan kelancaran. Saudara, seringkali taat berkat tidak taat adalah mendapatkan kutuk. Seringkali diterjemahkannya dalam 4 kondisi ini. Kalau nggak percaya saudara ya, kalau nggak percaya nih, pulang dari gereja ini, saudara biasa makan siang di mall. Kebanyakan kita belanja atau makan siang menikmati weekend ini bersama dengan keluarga. Datang ke mall itu jam makan siang, saudara tahu pasti ada masalah di sana. Apa? Tempat parkir. Begitu saudara nge-tap, itu portalnya kebuka, saudara masuk. Tiba-tiba saudara setelah masuk ada satu mobil keluar. Apa saudara perkataan yang keluar dari mulut kita? Rezeki anak soleha. Barusan ke gereja, makanya Tuhan berkati saya. Tuhan menolong tepat waktunya. Langsung kita ucapkan Yehova Jireh, Allah menyediakan. Tanpa sadar, saudara kita berpikir, karena saya rajin ke gereja, karena saya saleh, maka saya pantas diberikan berkat oleh Tuhan. Makanya tanpa sadar saudara, kita mengamini perkataan taat berkat, tidak taat mendapatkan kutuk. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau seandainya yang terjadi itu bukan panah kuning saudara, tetapi adalah panah merah. Saudara, sebelum ikut Yesus engkau adalah orang kaya. Setelah ikut Yesus engkau menjadi miskin. Sebelum ikut Yesus kehidupanmu lancar-lancar saja. Tapi semenjak engkau mengikut Yesus, engkau diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Sebelum ikut Yesus, engkau adalah orang yang sehat bugar. Setelah percaya Yesus, mengalami sakit kanker. Saudara, pertanyaan saya adalah begini. Bagaimana kalau seandainya setelah Anda mengikut Yesus, yang terjadi bukan panah kuning, tetapi panah yang berwarna merah? Apakah kita mulai ragu-ragu untuk ikut Yesus? Apakah kita mulai mempertimbangkan, apakah Yesuslah jalannya atau saya salah jalan? Saya mengajak kita memikirkan satu hal, yaitu bagaimana seharusnya kita menjadi pengikut Yesus. Pokok bahasan kita pagi hari ini adalah memahami konsep yang benar mengikut Yesus. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, jika Yesus tidak memberikan atau menjanjikan kenyamanan, apakah Dia adalah pribadi yang layak untuk kita ikuti? Dan yang ketiga, kita melihat Injil menjadi alasan satu-satunya atau alasan sesungguhnya kenapa kita mengikut Dia. Coba kita lihat sejenak saudara, untuk konteks dari Matius pasal yang ke-8. Nah saudara, kalau melihat Matius pasal yang ke-8, maka saudara temukan ayat yang tadi kita baca terletak di tengah saudara. Saudara lihat ya, ayat ini dikepung dengan ayat-ayat yang berisi tentang mujizat. Pasal 8 ayat 1-4 mengisahkan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Perikop yang kedua adalah Yesus menyembuhkan hamba perwira. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan yang kelima saudara, perikop kelima, keempat yang kita baca, Yesus meneduhkan angin ribut. Lalu perikop yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah saudara bisa lihat ya, bahwa teks kita pagi hari ini terletak di antara begitu banyak mujizat yang terjadi. Saudara, pada waktu saya membaca dan mempersiapkan bagian ini, jujur saya bertanya, Matius ini gak salah tulis ya? Harusnya kalau kita berpikir saudara, kita adalah penulis. Harusnya kalau mujizat dikumpulin jadi satu. Baru setelah itu follow up-nya mengikuti Yesus. Kan gitu saudara, lebih bagus kan ya? Masa kok di tengah mujizat ada hal mengikuti Yesus? Nah saudara, tanpa sadar
Sebenarnya Matius ingin mengajarkan sesuatu kepada engkau dan saya yang mungkin miss daripada pengamatan kita. Di bagian yang pertama ayat 1-17 ingin menjelaskan kepada engkau dan saya bahwa Yesus itu dikatakan adalah pribadi yang berkuasa atas penyakit. Yang kedua, saudara, sesudah bagian teks yang kita baca, Yesus itu berkuasa atas alam semesta. Sehingga angin ribut itu berhenti dengan cara dihardik oleh Tuhan. Seketika, saudara bayangkan angin ribut nih, misalnya kota Jakarta nih, pernah ngalami angin gede ya? Tiba-tiba Albert Kurniawan ada di Moy bilang, stop! Langsung berhenti. Itu ajaib, saudara. Tapi saya pasti enggak lah, Albert Kurniawan pasti kena anginnya, saudara. Tapi Yesus di tengah badai itu dia ngomong stop, berhenti, langsung alam berhenti. Dan yang ketiga, saudara-saudara bisa lihat bersama-sama, Yesus berkuasa atas roh jahat. Maka ketika ada orang kerasukan, setannya berhasil dikeluarkan. Nah saudara, pertanyaannya adalah, ketika kita baca 18-22, Yesus berkuasa atas apa, saudara? Nah inilah berita mujizatnya. Kalau Yesus kita itu bukan hanya berkuasa atas penyakit alam semesta dan juga soal roh jahat, Yesus kita juga berkuasa untuk keselamatan jiwa kita. Ada amin, saudara? Saudara, dia, kalau bukan karena dia, engkau dan saya tidak mungkin diselamatkan. Mau seberapapun baiknya kehidupan, mau seberapapun salehnya hidup, karena keselamatan tidak pernah dirancang oleh Tuhan lewat usaha manusia. Manusia mau sebaik apapun, dikatakan dalam perjanjian lama, kesalehanmu seperti kain kotor. Saudara tahu kain kotor yang dipakai di dalam bagian itu apa? Maaf ya, agak sedikit menjijikkan. Itu adalah kain yang sama dengan seperti orang habis mens. Saudara bayangkan, kesalehanmu dan kesalehanku di hadapan dia itu seperti kain yang terkena darah. Menjijikkan, apalagi segala dosa kita. Saudara, itu sebabnya Kristus dari sejak awal mengatakan tidak pernah kebaikanmu membawa kepada surga. Yesus katakan kalau bukan lewat dia, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa.